Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Faktor Internal dalam Bisnis. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada Hidayatul Farika dengan NIM 1962061, dan yang kedua ada Korinadian Anitasari dengan NIM 1962062. Oke, faktor internal dalam bisnis terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada nilai kewirausahaan atau aspek sumber daya manusia, yang kedua ada strategi bisnis atau aspek pemasaran, dan yang ketiga ada aspek teknis dan operasi. Untuk yang pertama, nilai kewirausahaan atau aspek sumber daya manusia. Setiap organisasi bisnis mempunyai tujuan-tujuan yang hendak dicapainya. Tujuan ini diraih dengan mendayagunakan sumber daya yang ada. Seorang wirausaha yang menginginkan organisasi bisnisnya dapat berkelanjutan harus mampu menggunakan sumber daya manusia yang efektif. Dalam suasana persaingan yang kian ketat, maka peran sumber daya manusia akan semakin terasa dalam membantu wirausaha untuk mencapai tujuan bisnisnya. Sumber daya yang dimiliki oleh organisasi bisnis meliputi yang pertama ada finansial, yang kedua fisik, yang ketiga manusia, dan yang keempat ada kemampuan teknologi dan sistem. Untuk yang kedua ada strategi bisnis atau aspek pemasaran. Aspek pemasaran termasuk satu hal yang paling penting dan menjadi faktor utama dalam proses pemetaan pasar. Aspek pemasaran adalah segala sesuatu yang menyangkut ada atau tidaknya peluang pasar untuk produk yang dibuat oleh sebuah perusahaan. Sehingga aspek pemasaran ini bisa menjadi kunci keberhasilan bagi perusahaan dalam memetakan pasar. Terdapat beberapa tujuan dari strategi bisnis atau aspek pemasaran ini. Yang pertama, bisa meningkatkan penjualan dan laba bisnis perusahaan. Semua bisnis atau perusahaan pastinya akan berusaha untuk meningkatkan omset dan keuntungannya. Sehingga dengan pemasaran yang tepat, maka keuntungan dan laba yang didapatkan juga akan makin meningkat. Yang kedua, bisa mengurangi persaingan. Nah, dengan mengetahui pangsa pasar, nantinya bisnis atau perusahaan bisa membuat produk yang lebih memiliki ciri khas, unik, atau memiliki nilai tambah. Sehingga dengan begitu bisa menetapkan harga yang lebih kompetitif dan bisa mengurangi persaingan dengan bisnis atau perusahaan lainnya. Untuk yang ketiga, yaitu bisa menguasai pasar. Menguasai pasar bisa dilakukan dengan menciptakan peluang baru atau mengambil market share kompetitor sendiri. Karena jika mengetahui target pasar atau keadaan pasar, perusahaan atau bisnis bisa menyesuaikan produk dengan permintaan pasar, sehingga bisa memperbesar market share dan bisa menguasai pasar. Dan untuk yang keempat, yaitu untuk melayani pihak tertentu. Maksudnya, sebuah perusahaan bisa saja membuat produk dengan tujuan tertentu seperti memenuhi kebutuhan pihak tertentu, permintaan lembaga pemerintah, dan sebagainya. Dan yang kelima yaitu untuk menaikkan jumlah produk di pasar. Dengan mengetahui keadaan pasar atau aspek pemasaran, perusahaan atau bisnis bisa membuat produk untuk meningkatkan prestasi produk kepada pelanggannya, baik dengan cara promosi atau lainnya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan brand awareness sebuah produk. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya ada aspek pemasaran yang penting dalam pengelolaan bisnis. Telah diketahui bahwa aspek pemasaran adalah hal penting untuk meningkatkan kualitas produk bisnis atau perusahaan yang bisa tepat sasaran dan mengenali pangsa pasar. Nah, dari hal tersebut diketahui terdapat 4 aspek pemasaran yang penting dilakukan, yaitu yang pertama segmentasi pasar. Segmentasi pasar merupakan kegiatan pembagian dan pengidentifikasian segmen pasar berdasarkan karakteristik konsumen. Pembagian atau segmentasi pasar ini akan memberikan gambaran khusus terhadap perusahaan tentang produk yang harus dihasilkan yang sesuai dengan keadaan pasar. Selain itu, kegiatan ini juga bisa mengoptimalkan sumber daya perusahaan, sehingga produk yang dihasilkan akan berdaya guna, dan yang terpenting adalah tepat sasaran.
sehingga hal tersebut akan berakibat bisnis dan perusahaan bisa meraih laba maksimum dan strategi pemasaran bisa berjalan dengan lancar. Yang kedua, ada analisa kondisi pasar. Kegiatan analisa kondisi pasar adalah hal yang cukup penting karena bisa membuat pemasaran semakin tepat sasaran. Dalam hal ini, kondisi pasar digunakan untuk mengetahui kecenderungan konsumen terhadap produk atau jasa tertentu. Sehingga dengan melakukan analisa kondisi pasar, bisnis atau perusahaan bisa memahami kemampuan daya beli konsumen dalam memenuhi kebutuhannya hingga mendapatkan kepuasan. 3. Analisa pesaing. Selanjutnya adalah kegiatan analisa pesaing yang merupakan hal yang cukup signifikan karena dengan melakukan analisa pesaing, sebuah bisnis atau perusahaan bisa mengetahui posisi produk dalam suatu pasar. Yang keempat, strategi promosi. Dalam hal marketing, promosi adalah kegiatan yang penting. Promosi adalah upaya penjual dalam menawarkan produk atau jasa yang disediakan kepada calon konsumen agar melakukan pembelian. Promosi dilakukan dengan memberikan informasi secara lengkap mengenai produk atau jasa yang disediakan, dengan menggunakan kata-kata atau aksi yang persuasif dan menarik perhatian konsumen, sehingga dengan hal ini bisa membangun kepercayaan konsumen terhadap produk atau jasa yang diberikan, dan bisa meningkatkan penjualan, permintaan, laba, dan nilai dari produk yang dihasilkan. Promosi harus memperhatikan strategi promosi. Biasanya, strategi promosi yang dilakukan bisa dengan memberikan promo-promo khusus di hari tertentu, promo pembelian ekstra, promo kualitas produk, atau promo kegunaan tertentu, dan sebagainya. Dan promosi ini bisa dilakukan dengan iklan di media cetak maupun di media sosial, dan juga penyebaran brosur-brosur. Selanjutnya ada aspek teknis atau operasi. Aspek teknis atau operasi juga dikenal sebagai aspek produksi. Jadi aspek teknis atau operasi adalah untuk menilai kesiagaan perusahaan dalam menjalankan usahanya. Penilaian terhadap aspek ini sangat penting karena menyangkut hal-hal seperti masalah penentuan lokasi, luas produksi, tata letak, penyusunan peralatan pabrik atau proses produksinya, termasuk pemilihan teknologi. Kelengkapan kajian aspek operasi sangat tergantung dari jenis usaha yang akan dijalannya, karena setiap jenis usaha memiliki prioritas tersendiri. Untuk selanjutnya ada tujuan aspek teknis. Secara umum pada beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penilaian aspek teknis, yaitu yang pertama, agar perusahaan dapat menentukan lokasi yang tepat, baik untuk lokasi pabrik, gudang, cabang, maupun kantor pusat. Yang kedua, agar perusahaan dapat menentukan layout yang sesuai dengan proses produksi yang dipilih sehingga dapat memberikan efisiensi. Yang ketiga, agar perusahaan dapat menentukan teknologi yang paling tepat dalam menjalankan produksinya. Yang keempat, agar perusahaan dapat menentukan metode persediaan yang paling baik untuk dijalankan sesuai dengan bidang usahanya. Yang terakhir, agar dapat menentukan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan sekarang dan di masa yang akan datang. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.